pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sejumlah gubuk liar yang berdiri di sebuah lahan kosong di Samarinda dibongkar paksa oleh petugas. Antrean membeli gas melon di Samarinda mengular. Warga rela mengantre demi mendapatkan gas dengan harga lebih murah. Demi memerangi buta huruf, Otorita Ibu Kota Nusantara tengah menggencarkan sistem literasi dalam pendidikan, terutama tingkat sekolah dasar. Antrean membeli gas melon di halaman kantor Kecamatan Samarinda Ilir pada Minggu siang mengular. Warga rela berpanas-panasan demi bisa mendapatkan gas melon dengan harga yang lebih murah dari harga eceran. Warga tertarik membeli gas melon ini karena harga yang ditawarkan hanya Rp18.000 per tabung. Sementara harga eceran bisa mencapai Rp50.000 per tabung. Sejauh ini warga tidak mengetahui sebab musabab mahalnya harga tersebut. Beli gas sudah ya. Dari jam berapa tadi di sini? Ini dari jam setengah 10. Setengah 10 datang. Dapat informasi dari mana ada penjualan di sini, Bu? Dari RT. Dari RT. Iya. Yang syaratnya apa dibawa ini? Ini surat ini. Oh, surat apa ini, Bu, namanya, Bu? Surat Ini dari pangkalan itu. Oh, dari pangkalan. Ya. Berapa harganya dijual, Bu? 18.000. Kalau di luar? 50. 50. Iya. Di mana, Bu, 50? Di Di warung-warung ya? Iya. Pihak Dinas Perdagangan Kota Samarinda menyebut penjualan gas melon ini digelar di 10 kecamatan. Tercatat 11.720 tabung yang disebar serentak dan setiap kecamatan digelar di 2 lokasi. Dinas Perdagangan pun menegaskan kuota gas yang disiapkan untuk warga miskin ini sejatinya sudah mencukupi. Jumlahnya menjadi berkurang saat warga yang non-miskin ikut memanfaatkan gas tersebut. Kalan itu kan ada 22 yang ikut bergabung hari ini. Semuanya dapat 560 kecuali 3 agen. 3 agen itu 360. Jadi jumlahnya semuanya 11.720 tabung yang disebarkan di seluruh kecamatan. Jadi dalam satu kecamatan tuh ada 2 tempat. Misalnya contoh di Samarinda Ilir ini, satu di Pasar Merdeka, satu di Kelurahan Sido Mulyo. Sudah mulia, Bu, ya. Nah, kalau melihat dari jumlah itu apakah sudah mencukupi kuota yang disiapkan, Bu? Sebenarnya kalau kuota itu sebenarnya kalau kita mau melihat prospek dari kebutuhan masyarakat itu sebenarnya tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah tolong dibaca tabungnya hanya untuk masyarakat miskin. Akankah antrean membeli gas melon segera berakhir atau semakin memanjang? Lalu, siapakah di antara kita yang sengaja memanfaatkan warga miskin tersebut? Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Bazar UMKM digelar oleh gabungan warga Kelurahan Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah, Minggu siang. Bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM yang baru pertama kali digelar ini ternyata diminati warga. Tak mengherankan, sepanjang bazar tersebut digelar, lokasinya dipenuhi oleh warga yang sekadar melihat-lihat ataupun berbelanja. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian meyakini jika UMKM di kawasan Gunung Sari Ilir ini cepat berkembang. Terbukti dari berbagai produk yang dipasarkan ini murni olahan UMKM setempat. Lebih mengejutkannya lagi, UMKM di kawasan ini ternyata baru 2 tahun terbentuk. Oh iya, jadi tak masak lagi di rumah ya, Bu?
Permulaan baru 2 tahun di sini, tetapi hasilnya terlihat nyata dan harapannya penambahan ini bisa menjadi daya saing dan daya tambah produk-produk kita yang ada di Balikpapan. Makanya hari ini kita menyelenggarakan Bazar UMKM, mengenalkan, mempromosikan bahwa ada satu lagi di Balikpapan yang sudah bisa kita kembangkan, dan khususnya di wilayah perkotaan yang sangat sulit untuk mengembangkan ini dan ternyata bisa diselenggarakan oleh pihak warga di Kelurahan Gunungsari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah. Bagi warga, kehadiran Bazar UMKM ini sangat menarik. Selain harganya murah, mereka pun bisa memilih barang sesuai selera. Mereka semakin tertarik karena seluruh produk yang dipasarkan hasil kerja dari warga setempat. Baik banget, antusias. Mungkin kalau bisa sih diadakan terus ini, ya 3 bulan sekali diadakan. Ibu warga mana, Bu? Saya RT 68. Warga GSI juga ya? Iya. Ini baru pertama kali atau gimana, Bu? Ini baru pertama kali. Pertama kali ya? Iya. Ibu belanja apa nih, Bu? Wah. Ya, Belanja apa nih? Habis borong apa nih, Bu? ya ada peye, ada cimi-cimi, donat, ada nasi bakar, es. Rencananya, Bazar UMKM seperti ini akan digelar di setiap kelurahan di Balikpapan. Selain untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha, kegiatan ini pun sebagai ajang silaturahmi antar sesama warga. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Alat berat milik BPBD Samarinda Minggu siang dikerahkan untuk mengeruk material tanah di kawasan Jalan Bukit Raya, Sungai Pinang Dalam, Samarinda. Aktivitas tersebut dilakukan menyusul longsor di kawasan tersebut. Pemilik rumah menyatakan pergerakan tanah ini terjadi Jumat lalu. Kondisinya semakin mencemaskan saat guyuran hujan semakin deras. Bahkan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk, 6 penghuni rumah diungsikan. Mereka sekarang tinggal di rumah kontrakan. Lebat itu kan, Pak, pagi itu sudah mulai agak ketak-ketak, pagi itu hujan udah mau berhenti, sore langsung dia langsung jam 3-an lah. Ada rencana mau ngungsi, Pak, atau sudah ngungsi? Ini saya sudah ngungsi, ngontrak rumah di Jalan Solong. Ada berapa keluarga di sini, Pak? Saya ada satu kepala keluarga saya, anak 3, istri 1, ibu, kakak ipar 1, 5, 6 lah mama saya. Operator alat berat milik BPBD Samarinda menyatakan proses pemindahan material tanah tidak bisa berjalan cepat. Itu karena lokasinya berada di kawasan padat penduduk. Mereka memperkirakan pemindahan tanah akan berlangsung selama 3 hari. Penanganan longsor sudah dimulai dari hari ini. Estimasi 2-3 hari kalau cuacanya mendukung. Terus pembuangannya dibuang kemana nih, Pak? Untuk pembuangannya kita buang di tanah kosong milik warga yang terdekat dari lokasi longsor. Ada kendala enggak, Pak, di lapangan, Pak? Untuk kendala pertama medan tanahnya berdempetan dengan milik warga, terus tanahnya juga sangat lembek. Selain upaya dengan memindahkan material longsor, petugas juga mengimbau warga lebih waspada mengingat curah hujan masih tinggi. Petugas khawatir situasi ini akan ikut mempengaruhi pergerakan tanah. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.